Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Masa Bergolak bagian ke-9. Penulis M.A. Salmun. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Yang pasti saja bunglon itu tidak ada faedahnya sama sekali bagi perjuangan kemerdekaan. Memang tidak terang-terangan menentang, tetapi membantu pun sama sekali tidak. Pun tidak seujung rambut. Karena itulah mereka disamakan disebut dalam satu napas dengan musuh-musuh. Mereka adalah musuh. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, barang siapa tidak membantu, berarti si tidak membantu. Itu merugikan perjuangan. Oleh sebab itu sekurang-kurangnya mesti dicambuk untuk turut membantu perjuangan. Contoh tegas sikap si punya bengkel Orient itulah karena bersikap bunglon. Pengusutan dan penyelidikan pengacau oleh pihak kita menjadi mandek, buntu terhenti. Padahal kalau ia terang-terangan berpihak ke Republik dan mau membantu Republik, dapatlah ia dijadikan umpan atau perangkap untuk menjerat pengacau yang berkendaraan Pontiac hitam itu. Tetapi dasar bunglon, ya bunglon. Sebab itu bunglon-bunglon perlu dibasmi demi cepatnya tercapai kemerdekaan bangsa. Begitulah pikiran Mulyadi dan Barnas. Mereka bersama-sama menghadap kepada polisi dan pemimpin tentara setempat untuk berterus terang menyanggupkan diri menangkap gerombolan 3 penculik atau 3 saboteur itu. Mereka menghadap bukan karena ingin diketahui menawarkan kemauan baik, tetapi untuk menjaga senyampang kejadian apa-apa supaya polisi dan tentara tahu lebih dahulu. Meskipun tidak mengharap pujian, tetapi dari pihak polisi dan tentara mereka mendapat sambutan yang hangat sekali. Diadakanlah perjanjian oleh Barnas dengan saudara barunya Mulyadi, di antaranya cara mereka berkirim-kiriman berita dan beberapa kode. Banyak lagi yang dibicarakan. Baru Mulyadi ingat kepada Mang Kurdi yang hendak dijumpainya di Nyomplong. Setelah mengadakan perundingan kecil, kedua sahabat itu berpisah. Mereka jadi lagi tukang loak dan montir pencari onderdil. Mulyadi menuju Nyomplong. Tentu saja semua pemilihnya yang didatangi merasa gembira bercampur heran. Samar-samar mereka sudah mendengar bahwa Cendah Ibu Mulyadi sudah mengungsi ke Bogor. Sebab menurut kabar itu Raden Waluya meninggal ditodong gerombolan, sedang Mulyadi meninggal dalam pertempuran di Geger Kalong waktu merebut Pila Isola. Oleh Mulyadi semua diterangkan betapa duduk perkara yang sesungguhnya. Semua memperhatikan dengan perasaan ngeri dan cemas, tetapi semua tersenyum dan tertawa kecil ketika di tengah kejut bercampur sedih itu, Mulyadi menceritakan sandiwara Bi Icih yang dijanjikan akan menjadi istri muda dari Cucungu Kuangsa. Mang Kurdi yang menjadi pemimpin sebuah pasukan berjanji akan mengadakan usaha bersama anak buahnya menangkap trio penculik itu. Sebagai seorang tokoh pejuang yang berpengaruh di Sukabumi dan sekitarnya, sebagai orang yang amat disegani karena badannya yang tinggi besar dan pandai cimandean, mudah saja Mang Kurdi mengenakan pengaruhnya kepada para pejuang asli untuk membasmi semua pejuang munafik. Sinyalemen trio penculik dalam tempo kurang dari 1 minggu telah diketahui umum di beberapa tempat sekitar Sukabumi dan Cianjur. Amat Sengkek atau apapun aliasnya bersama kawan-kawannya sudah dinyatakan buron yang boleh ditangkap atau dibunuh oleh siapa saja yang sanggup dan berani. Tentara, polisi, dan laskar-laskar pejuang oleh Mang Kurdi yang besar pengaruhnya itu sudah diberitahu dan berjanji akan membantu. Dalam pada itu Mulyadi sudah ada di Cianjur, di Cikidang, di rumah ayahnya Ayah, seorang menak yang demokratis dan berjiwa pejuang. Orang tua yang amat disegani oleh seluruh kota Cianjur. Banyak orang mengatakan bahwa Raden Haji Marjuk yang berusia 77 tahun tetapi masih tangkas dan segar itu katanya pandai meramalkan nasib orang. Kepandaian silatnya dikagumi orang sampai ia dianggap orang sakti di kota Cianjur dan sekitarnya. Orang biasa menyebutnya Eyang Haji.
Kalau ada yang menyebut Eyang Haji, tidaklah salah lagi. Raden Haji Marjuk di Cikidanglah yang dimaksud. Tidak ada dua, itulah kakeknya Mulyadi, ayah Raden Waluya. "Lebih baik kamu pulang saja ke Bandung, Ed," kata Eyang Haji kepada Mulyadi suatu hari. "Tenagamu di sana sangat dibutuhkan. Orang menanti-nanti kedatanganmu untuk suatu tugas penting. Entah apa, aku tidak tahu. Tetapi begitulah firasatku. Tentang ayahmu jangan kau pikir amat. Aku yakin ayahmu tidak akan mati konyol. Menurut firasatku, ia kini masih hidup dan pada suatu ketika akan kembali dengan selamat. Tetapi entah ada di mana." "Saya bagaimana kehendak Eyang saja akan menurut," sahut Mulyadi dengan takzimnya. "Baiklah, besok pagi-pagi Centing, saudara sepupumu, perlu diantar ke Bandung, mengambil anaknya di Cikawao. Ada kabar ia kena peluru dalam pertempuran di situ syaur. Kau tolong uruskan sampai Centing dapat pulang kembali, membawa kemenakanmu yang luka. Tetapi tidak perlu diantar, sebab Cenenden dan Kang Itang akan turut mengungsi bersama Centing yang sulit kendaraannya. Dari sini kau pakai oplet Wahaji Hasbullah. Sudah aku bicarakan untuk kembali ke Cianjur. Kau usahakan bensin dan keperluannya. Dan mari dekat-dekat kepadaku." Mulyadi maju hampir beradu dengkul duduk bersila di muka kakeknya, sebab mereka bercakap-cakap sambil bersila di atas tikar di kamar Eyang sendiri, tempat Eyang mengaji Al-Quran dan kitab-kitab agama. "Jangan kamu payah-payah mencari penculik ayahmu dalam 3-4 bulan ini. Lebih baik turut bertempur dalam batalionmu. Menurut pengalamanku 77 tahun, penjahat pongah dan sombong akan terjerat karena perbuatannya sendiri juga. Dan mereka itu sombong, mondar-mandir dalam mobil bagus, seolah-olah pelesiran. Aku dan keluargamu tidak tinggal diam, tetapi di mana-mana sudah memasang mata-mata yang kutugaskan menangkap semua pengacau, apapun perbuatannya. Kalau perlu, karena mereka mengadakan perlawanan yang membahayakan jiwa kita, apa boleh buat, bunuh sajalah mereka itu. Bekas murid-muridku tersebar di seluruh Jawa Barat, sampai ke Lampung dan Palembang. Sudah aku beritahu dengan jalan pembantu-pembantuku, di antaranya mamamu sendiri, Mangkurdi di Sukabumi. Sebab itu tidak perlu kamu berkeliling mencari, membuang-buang waktu dan tenaga saja. Dan kamu sebagai cucuku yang berjuang untuk kepentingan Republik, terimalah ini." Kakek yang amat terhormat itu menunjukkan sebilah kujang, yakni senjata tikam orang Sunda sejak dahulu kala. Tidak banyak orang Sunda yang memiliki senjata keramat begitu. Kabarnya hanya yang keturunan Raja Sri Baduga saja yang boleh mempunyai senjata itu. Tegasnya hanya boleh dimiliki oleh keturunan Pakuan Pajajaran saja. Entahlah. Mulyadi menerima senjata pusaka itu dengan khidmat, lalu diletakkan di atas kepala sebentar, baru disisipkan ke pinggangnya. "Apabila kamu meninggal sebelum punya anak laki-laki, turunkan pusaka itu kepada adikmu. Tetapi kalau kamu beranak laki-laki, turunkan kepada anak. Tetapi pesanku, jangan sekali-kali dipergunakan kalau bukan karena benar-benar terdesak dan tidak ada senjata lain." Mulyadi bersujud ke pangkuan Eyang dengan air mata berlinang-linang karena amat terharu. "Satu lagi pesanku, Edi, cucuku. Bertempurlah mati-matian kalau mesti bertempur melawan musuh. Maju, pantang mundur. Tetapi tentu mesti dengan siasat dan taktik. Jangan maju asal maju. Sebab keberanian saja belumlah cukup. Mesti ada kaidah. Dan kaidah itulah yang mesti kau pikirkan matang-matang. Dipertimbangkan baik buruknya. Kalau salah hitung, mungkin kamu menjadi mayat. Tetapi jangan ini diartikan mesti takut mati. Mati dan hidup bukan urusan manusia, melainkan urusan Tuhan. Gemuruh peluru beribu-ribu, meletus granat beratus-ratus, belum tentu merupakan malaikat maut kalau tidak seizin Tuhan.
Tetapi meskipun kita tidak bertempur, kalau ajal sudah tiba, ada-ada saja lantaran untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Akhirnya, Edi, cucuku, kalau kamu terpaksa membunuh musuh dalam pertarungan, hendaklah membunuh itu tidak terdorong oleh rasa benci. Haram bagi kita membenci sesama manusia. Tetapi kamu membunuh itu semata-mata karena pertempuran, karena pada masanya berebut nyawa. Yang tidak membunuh tentu dibunuh. Jadi dalam hal ini, mana yang cepat itu yang selamat. Jadi janganlah membunuh karena benci. Kamu berperang membela negara karena Allah. Sebab cinta kepada tanah air adalah sebagian dari iman. Iman kepada Allah yang telah menunjuk Indonesia sebagai tanah air kita. Sekianlah, Edi. Setelah bersujud untuk kedua kalinya, pemuda kita mengundurkan diri dengan perasaan seakan-akan baru lulus dari suatu ujian berat. Seperti seorang mahasiswa yang keluar dari ruang ujian di mana ia tahu dengan pasti bahwa ujiannya telah ditempuh dengan gemilang. Demikianlah perasaan hati Mulyadi ketika keluar dari kamar kakeknya yang terhormat. Segala perasaan yang memberatkan hati hilang lenyap bagai asap dikebut angin. Risaunya, dendamnya kepada penculik, nafsu menguburnya hilang lenyap. Ia sadar sesadar-sadarnya bahwa tugasnya di front, bahwa tugasnya mengusir penjajah dan imperialis jauh lebih tinggi nilainya daripada mengubur-ngubur 3 orang penjahat yang tidak berketentuan tempat tinggalnya. Lebih-lebih merasa lega hatinya ketika Eyang dengan tenang dan suara yang meyakinkan berkata bahwa Raden Waluya mustahil mati konyol. Mulyadi sudah ada lagi di Bandung, bukan kepalang penatnya. Sehari-harian ia mengurus Ceenting, membawa pulang anaknya yang luka agak parah, kena peluru di sekitar jantung. Masih untung jantung tidak kena. Ia mencari bensin, mencari oli, mencari ini itu, bolak-balik ke rumah sakit situ sahur. Sibuklah. Kini semua sudah beres, tinggal ia merebahkan diri, melepaskan lelah di rumahnya yang ditempati oleh Mang Ijan dan Bisawi. Ternyata organisasi penjagaan yang diatur oleh Mang Ijan berjalan beres juga. Rumah-rumah yang ditinggalkan mengungsi begitu saja oleh para penghuninya karena ketakutan. Kebanyakan ditempati dalam arti dijaga oleh orang-orang yang tidak mengungsi, tetapi rumahnya kena peluru jahat Inggris Belanda. Mereka menjaga rumah-rumah itu dengan jujur, seolah-olah balas jasa karena dapat bernaung. Inilah salah satu tabiat orang Indonesia yang baik. Walhasil masih ada orang-orang yang pribadinya masih murni Indonesia, tidak kena pengaruh barat yang cenderung kepada egoisme. Mereka seolah-olah merawat sesuatu benda mahal yang mereka temukan sebagai benda hilang dan kini dirawat untuk nanti dikembalikan kepada pemiliknya. Sungguh pribadi yang menunjukkan kejujuran dan budi tinggi. Selama beberapa hari meninggalkan Bandung, ternyata Mulyadi hampir-hampir tidak dapat mengikuti perubahan-perubahan serba cepat di ibu kota Parahyangan itu. Cepat, sesuai dengan pesatnya perjuangan. Dari teman-teman yang ia jumpai selama sibuk mengurus urusan Ceenting tadi siang, ia mendengar bahwa pada akhir November, formasi pertahanan kota Bandung dibagi menjadi 6 batalion. Seluruh pasukan pejuang pada akhir November 1945 direorganisir dan diperkompak lagi. Pak Aruji Kartawinata dipromopir ke Divisi 3 dan Komando Tertinggi Perjuangan Priangan dipegang oleh Kolonel Abdul Haris Nasution. Laskar wanita yang lebih terkenal dengan singkatan Laswi bukan hanya membantu dapur umum dan perawatan orang luka saja, tetapi juga bertempur. Dalam tempo yang singkat itu, persenjataan pasukan kita makin kuat dan makin lengkap. Bambu runcing sudah hampir lenyap, hanya terdapat pada separuh rakyat yang tidak masuk barisan atau pasukan saja. Tetapi dengan senjata primitif itu, mereka turut maju, turut menyerang tanpa gentar, tidak mau mundur, sehingga dapat merebut atau merampas senjata musuh dan mereka maju lebih gagah lagi.
Jelaslah bahwa di kota Bandung seperti juga di kota-kota lain besar kecil di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya suku bangsa setempat atau anak-anak kelahiran setempat saja yang bertempur, tetapi seluruh suku bangsa Indonesia, tidak peduli di kota apa atau di desa mana mereka berada, pasti menentang imperialis kolonialis Belanda Inggris. Bahkan tidak hanya seorang atau dua bangsa asing yang turut berjuang di pihak Republik menentang ide imperialisme dengan peluru, atau di kalangan lain sebagai diplomat dan politikus turut membela perjuangan adil dari bangsa Indonesia. Pendek kata, anak-anak Indonesia dari suku bangsa apapun mereka itu, di mana saja mereka kebetulan berada, pasti bangkit mengangkat senjata diarahkan kepada Belanda Inggris dengan segala antek-anteknya berupa nepis, rapwi, atau organisasi apapun yang dipergunakan sebagai dekmantel. Peperangan dalam masa bergolak itu bukanlah seperti perang Makassar di zaman Spilman, bukan seperti perang Banten melawan Pan Im Hop, bukan seperti perang Paderi melawan De Kock, bukan seperti perang Jawa melawan Tak, bukan seperti perang Aceh melawan Pan Hertz, bukan perang sedaerah melawan 2-3 batalion Belanda, bukan perang setempat melawan sekelompok kompeni, tetapi peperangan dalam masa bergolak itu adalah perangnya seluruh bangsa Indonesia menentang suatu perwujudan kolonialisme asing. Untuk itulah bangsa Indonesia rela mati. Semua itu terlintas sejenak-sejenak dalam pikir Mulyadi yang berbaring merasakan pegal kakinya. Ia tersenyum dan bertanya kepada dirinya, mengapa aku seorang insinyur keluaran sekolah teknik tinggi menjadi tentara dan hanya menjadi sersan mayor saja, padahal banyak orang yang sekolahnya jauh lebih rendah daripadaku menjadi kapten. Ia tersenyum geli sendiri. Pangkat? Ketika ia masuk menjadi sukarelawan, tidak ia menanyakan pangkat apa, tetapi dengan tegas ia berkata kepada Mayor Sukanda, "Berilah Akang kesempatan memegang senjata untuk turut menembak musuh." Itulah konsekuensinya, dan ia rela, ia suka, ia menerima. Pokoknya turut berjuang sebagai patriot. Kalau seandainya ia tidak menjadi sersan mayor, hanya menjadi prajurit sederhana saja, ia tidak akan kurang patuh dan tetap berdisiplin. Malah kalau tidak diterima menjadi prajurit rendahan sekalipun, toh ia akan masuk salah satu barisan pejuang di luar TKR. Tidak peduli di bawah siapa, ia akan berjuang, bertempur, mengusir penjajah di sana di garis depan, dekat bermuka-muka dengan musuh. Baginya pangkat adalah nomor 5 atau nomor 6 saja. Nomor wahid adalah patriotisme. Pertiwi mesti ditolong dengan pangkat atau tanpa pangkat. Ketika Sukanda sebagai pemuda sopan menjawab, "Ya Kang, tetapi tidak ada lowongan sebagai perwira," Mulyadi dengan perasaan tersinggung membentak, "Akang minta senapan atau pistol, bukan melamar pangkat perwira. Mau menerima atau tidak? Kalau tidak, Akang bisa berbicara dengan komandan-komandan batalion lainnya." Dan Mulyadi diterima setelah mengalami latihan berat. Untung ia telah biasa berlatih waktu menjadi Daitako Seinendan di masa Jepang dan sudah mempelajari beberapa macam senjata, jadi tidaklah canggung lagi. Mulyadi yakin bahwa pada suatu ketika, entah bulan mana, tahun berapa, masa bergolak itu akan reda, akan berhenti. Bukan berhenti dengan sendirinya, tetapi berhenti karena tekanan pihak Indonesia di medan pertempuran dan di atas meja diplomasi. Berhenti dengan kemenangan pihak Indonesia. Indonesia pasti menang. Mengapa ia yakin? Mengapa ia seyakin itu? Mulyadi tahu bahwa Belanda salah hitung. Ada satu faktor yang Belanda lupa aljabarnya. Faktor itu adalah potensi rakyat. Di negara manapun, setiap peperangan yang dibantu dan ditunjang oleh rakyatnya secara sadar dan berani berkorban pasti menang. Kalau yang berperang hanya serdadu lawan serdadu saja, senjata lawan senjata saja, pasti dan tentu yang menang ialah yang kuat tentara dan persenjataannya. Yang sedikit dan lemah pasti kalah. Dan faktor rakyat demikian lupa diperhitungkan oleh Belanda Inggris yang masih memandang orang Indonesia seperti The Inlander di zaman Daendels. Satu kelupaan yang akibatnya fatal.
Mulyadi bercita-cita kalau masa bergolak sudah reda dan sekolah teknik tinggi dibuka kembali, pertama-tama ia akan menyelesaikan tesisnya untuk mencapai gelar doktor. Tesis yang membahas soal alat-alat teknik untuk memajukan ekonomi rakyat jelata. Ia akan keluar dari pekerjaannya secara resmi dan menjadi pengusaha swasta dalam bidang pembangunan gedung dan permesinan. Ia akan terus-menerus berusaha membantu mewujudkan Indonesia sebagai salah satu negara yang berwibawa di dunia. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.